مرحبا أهلا النوادي. Jadi kuburan Nabi tempat yang paling terbaik di dunia ini. Kalau orang mengatakan Ka'bah dengan makam Nabi disepakati oleh ulama tempat yang paling afdol di dunia ini adalah tempat di mana di dalamnya ada jasad Rasulullah. Ka'bah itu kiblat. Kubus 4 ada batu dari surga, Hajar Aswad. Mulia salah satunya ada Hajar Aswad. Dia mulia karena kiblat. Tapi Hajar Aswad benda, kalau Nabi Muhammad yang punya surga. Nabi Muhammad yang punya surga. Nabi Muhammad yang sebab beliau Ka'bah mulia. Kenapa? Karena beliau ingin kiblatnya ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika. Kami melihat engkau menghadapkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau suka. Kalau Nabi tidak suka kiblatnya di Ka'bah, bagaimana bisa mulia Ka'bah? Ka'bah mulia karena keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita punya pemahaman sekarang berubah. Kebanyakan orang haji umroh, Ka'bah ini luar biasa. Nabi Muhammad ke sana bid'ah, gak boleh ziarah. Orang ke sana takut, ke sana dianggap Nabi bangke, sudah jadi debu di tanah, habis selesai. Padahal tempat yang paling mulia di alam dunia ini itu adalah tempat yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan ahli hadis, namanya Qadi Iyad. Kita baca kitabnya Asy-Syifa li Huquqil Mustafa. Bagaimana pernyataan Qadi Iyad? La khilafah. Gak ada khilaf di kalangan para ulama. Anna maudi'a qabrihi sallallahu alaihi wasallam afdalul biqa'il ardi. Bahwa kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling afdalnya di seluruh tempat yang ada di dunia adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling afdolnya tempat di dunia ini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasimur Riyad, Al-Imam Al-Hazzafi menyebutkan bal afdal minas samawati wal arsy wal ka'bah. Bahkan tempat yang dimana di situ ada jasadnya Nabi, kuburannya Nabi, itu lebih afdal dari langit, lebih afdal dari bumi, lebih afdal dari arsy-Nya Allah, lebih afdal dari kolamnya Allah, lebih afdal dari Lauhil Mahfuz, lebih afdal dari Ka'bah, yaitu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah ditanya oleh muridnya. Muridnya bertanya, namanya Yahya Al-Qattan. Murid namanya Yahya Al-Qattan. Beliau kalau mengajar di Masjid Nabawi. Sang murid bertanya, "Wahai Imam, ini tempat dengan Masjidil Haram yang ada di Makkah, mana lebih afdal?" Ini tempat Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, mana lebih afdal? Sang murid bertanya kepada Imam Malik. Coba dengar nih jawaban Imam Malik. Imam Malik mengatakan, kalau yang kau maksud masjidnya, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, tentu Masjidil Haram lebih mulia. Karena Nabi sendiri mengatakan kalau sholat di situ pahalanya lebih besar dibanding Masjid Nabawi. Namun jika yang kau maksudkan penghuni kuburan ini, maka ketahuilah ini kuburan yang di dalamnya ada jasad Nabi lebih afdol dari langit, dari bumi, dari arsy, dari kolam, termasuk dari Masjidil Haram dan Ka'bah. Itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya ulama-ulama terdahulu mereka ajarkan kita ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti meriwayatkan dalam hadis Lubabul Hadis yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang ziarah kepadaku, mendatangi kuburanku, dia ziarah kepadaku, wajib baginya syafaatku di hari kiamat, kata Rasulullah SAW.
Di dalam hadis riwayat Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah." Lokasi yang berada di antara mimbarku dan kuburanku. Nabi sebut kuburanku. Riwayat yang sahih memang disebut kamarku, tapi riwayat yang lain kuburanku, karena dua hadis ini tidak bertentangan. Nabi menyatakan lam yuqbar nabiyyun illa haitsu yamut, tidaklah dikuburkan seorang nabi ketika meninggal melainkan di tempat dia meninggal. Nabi sudah isyaratkan akan meninggal di kamarnya Sayyidah Aisyah. Maka Nabi katakan lokasi yang berada di antara mimbarku dengan kuburanku, kata Nabi, itu ada taman surga. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan kalau di Makkah ada batu dari surga, maka ketika Nabi pindah di Madinah harus ada benda surga juga. Apa itu? Tanah yang dibawa langsung dari surga diletakkan di antara mimbar dan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin muliakan semulia-mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.